Sufiana, sama-sama Sufi atau dasarnya. Alhamdulillah orang tua saya ada kesalahan dalam memberikan nama. Aslinya ketika ditanya anak Sufi, jadi pakai bahasa dan lidah Sunda jadi Sufi anak. Alhamdulillah bersembunyi di balik hikmah. Baik, disampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan selalu terbuka untuk melakukan kerjasama sepanjang sesuai dengan visi misi pasca sarjana untuk mengembangkan kajian ilmu-ilmu keislaman dan pengembangan sumber daya manusia. Yang saya hormati para penyelenggara, para mahasiswa, para peserta. Ini nampak mahasiswa itu dari mulai program S1, S2, dan S3. Para pimpinan ormas dan hadirin sekalian. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa pada siang menjelang sore ditakdirkan untuk bisa silaturahim, untuk menambah pengetahuan dalam bahasa yang keren, sharing tentang sejarah kebudayaan Islam yang akan mengkaji topik tentang tradisi pencatatan nasab zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini saya anggap penting, terutama kajian tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ajarannya berlaku untuk semua kalangan, semua zaman, dan semua tempat. Berbeda dengan utusan nabi-nabi yang lain yang berlaku lokal, baik waktunya maupun tempatnya. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih pada semua pihak yang sudah ikut serta mendorong terselenggaranya kegiatan ini. Selanjutnya saya juga ingin sampaikan bahwa betul kegiatan ini amat penting ketika mengkaji sejarah kebudayaan Islam, karena ini adalah bagian dari misi pasca sarjana. Hampir seluruh kajian di pasca sarjana itu berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Baik mata kuliah sejarah kebudayaan Islamnya itu sendiri, kajian fikih, kajian thoriqoh, kajian yang lain-lain tidak akan lepas dari sejarah kebudayaan Islam. Yang menarik bagi kita, ada seorang tokoh yang bernama Michael Hart menulis sebuah buku yang didasarkan pada hasil penelitian 100 tokoh yang berpengaruh, dan dia menempatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh nomor 1 dalam urutan 100 orang yang berpengaruh. Tentu saja ini bukan kebetulan, tetapi memang kenyataan bahwa Rasulullah itu amat berpengaruh. Tetapi kajian kita kan bicara soal zuriyah. Ya, zuriyah itu bisa ke bawah, ke atas, mungkin juga ke samping. Tapi yang menarik bagi kita bahwa Muhammad itu ternyata dia adalah Abu Ruh, sedangkan Abul Jasadnya, betul, untuk sementara kita sependapat bahwa Adam alaihissalam adalah Abul Jasad, sedangkan Abu Ruh adalah Nabi Muhammad SAW. Di kalangan sufi itu terkenal bahwa dunia ini diciptakan karena Nur Muhammad SAW. Bicara soal kebudayaan, yang menarik bahwa sampai sekarang para tokoh masih tarik-menarik pendapat apakah yang dilakukan oleh Muhammad itu seluruhnya ajaran Islam atau juga sebagiannya adalah kebudayaan Islam. Kalau itu ajaran Islam, mutlak untuk kita ikuti. Tetapi kalau itu kebudayaan Islam, masih bisa diperdebatkan. Beberapa contoh misalnya ketika Nabi menyuruh untuk makan dengan 3 jari, apakah 3 jari itu ajaran atau kebudayaan? Kalau ajaran ya kita ikuti, tapi kalau kebudayaan
tidak hanya dengan 3 jari, tapi pakai garpu, pakai sendok, pakai pisau sekarang. Nah, itu masih diperdebatkan sampai sekarang. Saya kira alhamdulillah menghadirkan para narasumber, mudah-mudahan bisa memberikan penguatan. Satu sejarah juga menyatakan ketika Rasulullah lewat ke hadapan di ladang petani kurma, ketika petani kurma itu ingin memperbaiki hasilnya, kan dikawinkan antara dalam teknik pertanian itu ya dikawinkan antara betina dan serpuknya gitu ya. Lalu Nabi lewat dan mengatakan, bagaimana kalau tidak dikawinkan? Lalu para petani menafsirkan itu adalah sabda yang harus diikuti. Maka pada kegiatan berikutnya kurma tidak dikawinkan. Dan ternyata setelah tidak dikawinkan yang seharusnya panen, ini jadi tidak panen. Maka petani kan komplain ke Rasulullah, ya Rasul, katanya kalau ngurus kurma itu dikawinkan, tidak dikawinkan. Setelah saya mencoba tidak dikawinkan, ternyata tidak berbuah bagus. Maka Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu soal urusan dunia. Kira-kira saya menyatakan itu tuh basa-basi saja menyatakan, bukan sebagai wahyu. Nah, hal-hal yang demikian itu menarik untuk terus dikaji, apalagi sekarang banyak kategori. Kategori itu Muhammad itu kapan sebagai Rasul, tetapi kapan sebagai manusia biasa. Kalau sebagai Rasul tidur ke kanan itu sunnah. Tapi kalau sudah tidur lelap, bisa jadi ke kanan, ke kiri, atau tengkurap, itu sudah sangat manusiawi. Nah, di tengahnya, tapi di awalnya ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad di Mekah bertindak sebagai kepala agama. Dia tokoh agama. Tetapi ketika hijrah ke Madinah, dia berubah. Selain tokoh agama, dia menjadi kepala negara. Tentu saja akan berbeda kebijakan dalam soal agama dan kebijakan dalam soal seorang kepala negara. Maka di bawah kekuasaannya banyak masyarakat yang beraneka ragam, baik agamanya, alirannya, sukunya, status sosialnya. Tentu sebagai kepala negara mensikapinya untuk mengayomi yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah semacam undang-undang dasar sebuah negara Madinah yang mengakomodir semua kepentingan. Nah, disinilah barangkali di zaman modern ini muncul konsep moderasi beragama sebagai kemestian atas masyarakat yang multi agama, multi kultur, multi segalanya. Oleh karena itu perlu sebagai seorang kepala negara memberikan pengayoman dan memberikan tauladan, karena memang Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah yang memiliki keutamaan, yang memiliki keistimewaan. Tetapi mungkin keistimewaan dan keutamaan itu masih menyisakan diskusi. Ini yang mungkin perlu klarifikasi, terutama bagi para umat di luar Islam. Kalau kita sih tidak masalah bahwa Nabi punya istri 9 atau 11 gitu ya, nggak masalah, karena keimanan kita sudah terpatrik bahwa itu dalam rangka dakwah. Tetapi orang di luar Islam masih juga menggugat, wah Nabi Muhammad itu super seks gitu, istrinya banyak. Kalau umatnya hanya diberi batasan 4 jika adil. Nah, hal-hal seperti ini bagi kita tidak ada masalah, tapi bagi orang lain mempermasalahkan sebagai bagian dari dianggapnya sebagai kelemahan ajaran Islam. Nah, saya kira hal ini perlu diberikan masukan-masukan kepada mereka agar juga turut menghormati, turut juga tasamuh, bukan saja kita umat Islam yang toleran pada umat-umat lain, tapi umat lain pun toleran kepada
kepada kita. Kalau kita dilarang menyebut orang kafir, padahal Quran jelas menyebut ya ayyuhal kafirun, tidak bisa diganti dengan ya ayyuhal non muslim. Tapi mereka nampaknya pihak-pihak yang tidak nyaman dengan bahasa itu. Nah, melalui perenungan-perenungan barangkali para narasumber bisa menemukan gimana itu jalan keluar itu. Para hadirin yang berbahagia, termasuk juga hal-hal yang mungkin jadi bahan renungan bahwa Nabi jadi uswah, tetapi katanya kan Nabi sendiri sudah terjaga dari dosa maksum. Jadi bagi kita yang tidak terjaga gimana? Saya kira itu juga bisa dijelaskan dengan gamblang jika kita didasari oleh keimanan yang kuat. Jadi melihat sesuatu itu kalau dasarnya keimanan tidak ada masalah, tapi kalau dasarnya pemikiran rasional, pertimbangan akal biasanya menimbulkan hal-hal yang bersifat dilematis. Muhammad itu juga manusia, dia punya gaya humor yang luar biasa, dia juga mempertimbangkan soal-soal psikologis, dia juga mempertimbangkan soal-soal yang bersifat mistis, dalam arti mistis putih, bukan mistis hitam. Mistis putih itu kan torikot, tasawuf itu dalam kajian ilmu-ilmu di barat adalah mistisisme, tapi mistisisme putih atau dalam kata lain mistisisme dalam Islam. Riwayat-riwayat yang menyatakan keistimewaan Nabi itu sering kita dengar, bahwa ketika Adam sendirian kemudian diciptakan istrinya Hawa, lalu Nabi Adam lirik kanan, lirik kiri, kira-kira kalau bahasa kita ini mau dinikahkan, mana mas kawinnya? Lalu Jibril otomatis datang waktu itu, dan mas kawinnya adalah sholawat, Shallallahu ala Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad adalah salah satu turunan Nabi Adam kelak di kemudian hari. Nggak tahu berapa abad kemudian baru muncul. Maka dinyatakanlah itu namanya sholawat Jibril. Luar biasa. Dan membaca sholawat itu bagian dari ajaran Islam yang juga luar biasa. Perintah Allah kepada Muhammad dan umatnya itu banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada berakhlak, dan lain-lain, banyak sekali. Tetapi satu, kalau perintah sholawat dicontohkan dulu oleh Allah dan oleh malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum perintah untuk bersolawat atas Nabi, pernyataan itu kan Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Itulah barangkali yang menjadi perhatian kami. Sekali lagi mendukung kegiatan ini, dan marilah kita ikuti dengan seksama, bukan saja kajian keilmuannya, tapi menekatkan diri mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Lebih-lebih pada momen bulan puasa ini, insya Allah akan tambah berkah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sesuai dengan permohonan panitia penyelenggara, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Prof. Dr. Haji Supiana sekaligus membuka acara seminar sejarah kebudayaan Islam dalam tradisi pencatatan nasab diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pemateri yang pertama, kita langsung saja ke Haji Sofyan Setio, Shum MA, dipersilakan untuk maju ke depan. Selain dari itu pula, kenapa Sofyan Institute
mengambil tema tradisi pencatatan nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Lihat dari latar belakang masalah yang kita dapatkan dari lapangan, ada beberapa hal di beberapa pesantren yang memang sudah tidak percaya dengan para habib. Salah satunya ada di Purwakarta, di Kabupaten Bandung Barat. Dia mempunyai masalah sebelumnya terkait masalah habib. Jadi ada cerita, ada yang datang yang mengakui sebagai habib, datang ke sana, kemudian dia mengambil benda-benda yang ada di sana dan sebagainya, kemudian dia berlucut di santrinya dan sebagainya. Itu ada terjadi tahun 2011 di Bandung Barat, kemudian ada yang terbaru-baru di Purwakarta. Mungkin ini adalah salah satu bentuk solusi kenapa pencatatan nasab dibawa ke ranah akademisi, sehingga para mahasiswa kita semuanya, kaum akademisi, bisa menjelaskan kepada halayak ramai mana sebetulnya habib. Jadi ada yang namanya Robitul Alawiyah, di situ ada organisasi pencatatan nasab para habaib yang memang benar-benar tercatat secara legal. Nah, dalam kesempatan kali ini pemateri yang pertama Haji Sofyan Setio SHUM MA yang sebagai aktivis Thariqah dan kajian Timur Tengah. Kebetulan beliau adalah teman saya pas waktu di S1, dan kemudian kajian beliau dari pertama S1 awal-awal pertengahan semester, dia sudah mengkaji terkait masalah Robitul Alawiyah dan para habaib, dan sampai S2 pun beliau masih mengkaji terkait masalah para habaib. Mungkin mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan terkait apa yang telah dia temui, apa yang telah dia dapatkan dari masalah-masalah yang sebelumnya dia dapatkan, kemudian dia mendapatkan solusi yang dia terima juga dari beberapa penelitian yang beliau dapatkan. Kepada Pak Haji Sofyan Setio SHUM MED di MA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan satu tema Thariqah Alawiyah dalam pencatatan nasab Rasulullah SAW. Saya akan mengkerucut kepada Thariqah Alawiyah yang pertama itu, yang keduanya kepada pencatatan nasab Nabi Muhammad SAW. Sudah terlihat ya tertera di sini. Sebelum ke slide selanjutnya, saya akan sedikit intermezzo dan mukadimah dulu kenapa saya mengambil tema ini. Yang kedua, tadi ada, biar tidak tegang, bahkan keluarga saya atau sampai tadi ada jamaah bilang, Sufyan, kamu kenapa pakai sarung? Nggak enak. Aduh, justru saya ini yang pertama itu sengaja pakai sarung karena ini seminar sejarah kebudayaan Islam. Biar sarung itu, ini adalah satu kebudayaan Islam. Kalau temanya seminar sejarah kebudayaan adat Bali, saya nggak pakai sarung, kayak pakai celana jeans keren. Sengaja nanti akan saya singgung sarung. Kenapa sarung berhubungan dengan Thariqah Alawiyah? Kedua, dan ke atasnya ada kokot pakai jas. Ini salah satu alma mater menunjukkan saya adalah dari universitas. Gitu. Kalau ini kopiah peci nasional, karena tadi ada yang komen. Saya bahas aja. Ini peci nasional. Kalau amalan pribadi, kalau di pondok saya pakai peci putih. Karena Thariqah Alawiyah itu, coba slide. Nah, Thariqah Alawiyah itu Thariqah peci putih. Karena gini, para habaib itu dzurriyyah Rasulullah SAW, para Thariqah Alawiyah itu mencintai apa yang Rasulullah cintai. Rasulullah cinta warna putih, abiyad. Maka mereka apapun yang cinta Rasul pakai putih. Termasuk murid-muridnya, para thalib-thalib ilmunya. Maka kalau di pesantren saya pasti peci putih. Tapi kalau di forum ini peci hitam, peci nasional. Alhamdulillah. Biar terjawab alasan-alasan itu. Kenapa pakai sarung, pakai jas? Gak apa-apa, biar jelaskan. Balik ke sini. Terus awal. Coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bahas di sini dulu. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi di sini saya ada pernyataan dari seorang mahasiswa yang sudah tingkat semester 8 masih bertanya, yang saya tuh heran kok bisa bertanya seperti ini. Sufyan, gimana caranya jadi Habib? Haji kata sih. Ente nggak paham atau emang benar-benar nggak paham? Emang cara jadi Habib itu apa aja syaratnya? Nah, ini besok-besoknya karena mungkin sering lihat ada udeng-udeng putih, pakai gamis putih. Jadi kalau pakai itu ternyata itu harus itu aja syaratnya jadi Habib atau harus jadi ceramah. Itu kan pertanyaan dari mahasiswa yang itu darurat. Kok mahasiswa nggak sampai paham pernyataan ini di dalam kajian humaniora, nggak boleh nggak tahu. Gitu. Masa ada pertanyaan gimana cara jadi Habib? Kalau ditanyakan oleh para netizen julid di TikTok ya nggak apa-apa. Ini mau lulus masih nanya gimana caranya jadi Habib. Allahu Akbar Habiro walhamdulillah dikasiro. Jadi kok kita masuk ke sini banyak. Di sini ada Mufti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Wahabi. Tentu mohon maaf saya pakai karakter Wahabi dalam arti emang umumnya di Indonesia adalah disebutnya Wahabi. Tapi di sana di Saudi itu saya berani menjamin mereka tuh nggak kenal namanya Wahabi. Ya Syekh, anta arif. Les hada Indonesia kalim ana Wahabi. Ana ma'arif Wahabi, ismu Wahabi. Anta kalim Muhammad bin Abdul Wahhab. Maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi mereka orang Saudi memahamkan Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang pahlawan negara. Pahlawan negara yang disatukan dalam satu bendera, Muhammad ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Sementara di Indonesia kulturnya karena mungkin di sini mukhtalif, berbeda pendapat, mereka menyatakan udahlah biar kontan langsung Wahabi. Wahabi. Tapi ada yang sebutnya Salafi. Kita bahasanya ini adalah bahasa mbah-mbahnya Salafi. Kawan-kawan kita mungkin dari Persatuan Islam, dari anggota Sufyan Institute, saya sengaja anggotanya ada dari Persis, ada dari Muhammadiyah, ada dari NU, biar kita cair. Masalah seperti ini adalah masalah yang diselesaikan oleh kajian humaniora. Orang lulusan sejarah humaniora nggak boleh baper, harus jadi problem solving, bukan ikut-ikutan perang, ikut-ikutan debat, tapi jadi problem solving dan agent of change, perubahan. Jadi bukan ikut-ikutan debat di atas yang lain-lain, tapi jadi problem solving. Oke, kita kumpulkan, forumkan bersama. Itulah alhamdulillah kita bangga menjadi lulusan sarjana peradaban Islam, sejarah peradaban Islam SKI di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah ini termasuk semua guru-guru saya semua, alhamdulillah. Profesor Haji Thohir, Dr. Asep Ahmad Hidayat adalah guru Thorikoh saya, Pak. Guru Thorikoh, beliau itu menjabat dosen tarekat dan tasawuf. Kita belajar tarekat Tijaniyah di Garut melalui beliau. Beliau adalah muqaddamnya tarekat Tijani. Masya Allah. Profesor Dr. Haji Thohir adalah salah satu mursyid dari Thorikoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Salah satu anggota Jatman Jamaah Ali Thorikoh Muktabar Nahdlatul Ulama. Dan orang Peris harus tahu masalah-masalah ini, karena ini kajian umum. Gak boleh jadi disebutnya gak nyambung. Makanya di Sufyan Institute itu sambung semua. Ayo, jangan baperan lah. Masalah maulid kita kaji secara intelektual. Jangan saling salah menyalahkan, benar dibenarkan. Insya Allah. Di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz, mungkin kita bisa baca bersama. Mereka tuh langsung bilang gini, salah satunya Mufti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini beliau tuh bilang tuh orang seperti mereka itu kepada habaib ya, Zuriyah Rasul. Cucu Nabi SAW itu terdapat di berbagai tempat dan negeri. Nah, satu, mereka terkenal juga dengan gelar syarif sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui. Mereka itu berasal dari keturunan Ahlul Bait. Satu titik pertama, Wahabi, Salafi mengakui keberadaan Ahlul Bait. Alhamdulillah. Kalau ada Salafi dari Persis Muhammadiyah atau dari Hizbut Tahrir bilang tidak ada keturunan Nabi, berarti dia nggak paham Salafi, nggak paham dia. Ada kaum Nasibi di daerah Yaman Selatan, kesananya ada lagi. Mereka bilang Ahlul Bait zuriyah Rasulullah SAW abtar, terputus. Mufti Saudi bilang ada. Bagaimana bilang antum bilang nggak ada? Mufti Saudi bilang ada.
Bilang tidak masalah dia pendapatnya gimana tentang habaib, intinya mereka bilang ada keturunan Nabi sampai sekarang Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak akan bacakan semua itu karena rekan-rekan bisa baca langsung. Yang saya akan garis bawahi adalah Syekh Abdul bin Bas hanya menyoroti pada gini, kita tidak boleh ta'dzim wa ta'assub, terlalu berlebihan fanatik terhadap keturunan Nabi, itu aja. Itu mukhtalif biasa. Jangan terlalu, contoh maksudnya mendewa-dewakan Habib. Jangan terlalu bahasanya mengkultuskan. Tapi mereka mengakui keutamaan Nabi. Contoh, saya punya guru di Jeddah. Jadi tadi moderator lupa menyampaikan. Saya bilang kasih tahu biodata bukan untuk ria atau pamer, biar tahu biodata. Saya di Zad Academy Makkah Al-Mukarramah. Di situ Lughatul Arabiyyah, belajar bahasa Arab hampir 3 tahun. Saya punya guru namanya Syekh Baddah Al-Mubarak. Syekh Baddah Al-Mubarak tentunya Saudi, tentunya Salafi, tentunya mohon maaf Wahabi. Beliau bilang gini, saya ketika bawa HP yang di situ kebetulan fotonya foto Habib Umar. Waduh, ketahuan. Ishadha ya Sufi. Haram Umar Hafiz Ali Jubri mamnu fi hadal balad. Gak boleh masuk negara ini. Haram. Haji. Wah, les huwa sufi, huwa sufi. Balik ila ahli bait. Tapi saya tanya, ya jelas, kenapa? Nah, baik, kalau dalam satu hal, kalau ada yang jual rumah, dia bilang gini kalau saya bahasa Arab Indonesia. Di situ yang belinya keturunan Nabi dan bukan keturunan Nabi. Siapa yang diutamakan? Maka saya akan jual kepada keturunan Nabi dulu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalah sufi, mukhtalif ya Sufyan. Mereka sudah sufi. Huwa ahli bidah. Ahli bidah. Saya dengar sekali. Oh, baik. Saya langsung ambil HP, buka video pembacaan Ratibul Haddad Habib Umar bin Hafiz di Tariq. Saya tunjukin ya Syekh. Fahal minal ya'ni anta kalim bid'ah zai tidak seperti ini. Dilihatin videonya sama Syekh Badar. Lah, bukan seperti ini. Kalau ini mungkin seperti Al-Maqsurat, karena Ratibul Haddad itu seperti pembacaan wirid Al-Maqsurat. Hada mafi muskilah. Ini enggak apa-apa. Hada thariqah alawi. Ini thariqah alawi di Indonesia. Ada thariqah di Indonesia. Di Indonesia ada sufiyah, di Indonesia adanya kebiasaannya sufi. Lah, sufiyah suf. Dilihatin video, mohon maaf Pak, Thariqat Sudan yang lagi mohon maaf zikirnya nari-nari sampai gurunya dicium kakinya. Oke, kalau yang ditunjukkan video itu mungkin saya bisa nerima argumennya. Saudi mungkin nggak bisa nerima argumen Thariqat seperti ini, nari-nari sampai kaki gurunya dicium, sampai ngesot-ngesot. Ada videonya Pak. Saya sampai ketawa, saya nggak bisa menjelaskan nih kalau gini. Oke, mungkin Saudi tidak menerima argumen thariqah itu. Walakin di Indonesia thariqahnya bi'ittiba'i Quran Sunnah. Saya gituin terus. Baik Sufyan. Yes. Hada Sufyan, hada miskin, anta sufi, hada muskilah kabir. Saudi Pak. Sufi itu bermasalah banyak. Jadi alhamdulillah Allah kasih berkah, saya punya pengalaman langsung ke gembong Saudinya sampai saya berjalan pengen penasaran ke gembong Saudi di Saudi namanya Diriyah Riyadh. Maka ke Diriyah itu sekitar 5 jam pakai bus kok. Harganya 200 rial. Pusatnya Saudi Islamic Center Salafi. Di situ tempatnya kelahirannya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin juga. Nah, di situ ada perayaan hari kelahiran Arab Saudi. Arab Saudi nggak pakai suasana. Ramai dia, kumpul-kumpul berjamaah, makan-makan. Saya kasih analogi, ya Syekh, les anta kalim bid'ah kullu syai' ba'da nabi. Kenapa kamu bergembira atas hari kelahiran negara kamu, terus kamu membuat negara yang namanya Arab Saudi warna hijau? Tidak ada zaman Nabi. Terus kamu melarang orang merayakan Maulid Nabi. Kita sama-sama bahagia. Kamu bahagia atas negara Saudi, saya bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, mukhtalif ya Sufyan, berbeda itu Sufyan. Itu muamalah dan ini syariah. Itu syariah. Kenapa? Kamu menuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam negaramu. Itu syariah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimat syariah. Gak bisa ngomong. Halas anta kalim kathir ya Sufyan, ente bisa ngomongnya. Ada mukhtalif di Indonesia. Jadi
Kalau ada kawan-kawan yang main debat-debatan sama Salafi Wahabi ya, terus dibuka di YouTube ya, langsung main argumen tanpa tabayun, jangan dulu, udah stop Pak. Kita sudah saling mengerti, kita saling hargai. Ana habibi Indonesia, kata orang Saudi, saya paling cinta orang Indonesia. Lihat, mana jauh-jauh di Indonesia. Saya punya istri dari Indonesia. Min Sukabumi, dari Sukabumi. Oh, ternyata ada hubungan emosional. Jadi mohon untuk di-sharing lagi, kalau ada perdebatan mohon di skip, mudah kita carinya problem solving. Ternyata mereka masalahnya hanya di rasionalitas saja, yang tidak kepada syariah. Buktinya apa? Arab Saudi tidak menelurkan ulama ahli fikih. Yang banyak menelurkan Arab Saudi adalah ahli qiraah. Mufti, tidak ada mufti fikih, tidak ada mufti ahli hadis, tapi ahli murotal yang banyak. Tapi ahli hadis zaman dulu ketika Darul Hijaz, zaman masa Jeddah dulu. Insyaallah. Next. Ini menurut Persis ya Pak. Kalau ada orang Persis bilang gak ngaku Habib, awas, ini ke Aceh Jaharia ini. Bilang mengatakan Ahlul Bait dalam pandangan Persis ialah adalah keturunan Nabi Muhammad SAW keluarganya. Intinya Persis mengakui ada Ahlul Bait. Jadi jangan bilang keturunan Nabi sudah terputus, waduh bahaya ini, kajiannya kurang lepas. Atau dia kaum Nasibi. Kaum Nasibi adalah terkenal orang yang mengingkari keturunan Nabi. Dia bilang Ali Zainal Abidin mati, tidak ada punya keturunan. Nauzubillah min dzalik. Setelah itu ini saya lupa, ini Habib Zain ya, Ketua Rabitul Alawiyah bilang seperti ini, bahwa saya keturunan Nabi Muhammad SAW adalah dari keturunan Husain ya. Kalau saya simpulkan, kalau di Maroko Utara disebutnya itu di Mauritania, yang kita sebut Habib di sini, mereka di sana tuh disebutnya itu Syarif. Nggak ada mengenal Habib meskipun keturunan dari Husain, Syarif. Tapi kalau masuk Saudi biasanya jadi Sayyid, contohnya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kalau masuk Indonesia, apalagi Yaman Tarik, di situ disebutnya Habib. Di dalam kitab Tajul Arus min Jawahirul Qamus, yang pertama digelari Habib itu adalah Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Jadi pertama kali ada istilah Habib, dan itu dijadikan bukan sebagai makna umum, tapi takhasus bil Al-Habib. Beda Habibi sama Al-Habib. Kalau Habibi orang Saudi juga bilang Habibi setiap hari. Habibi Indonesia ya Habibi ya Habibi, itu umum, maksudnya yang aku sayangi. Tapi yang disebut Al-Habib adalah maknanya keturunan Nabi. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Al-Habib dan lain-lain. Tapi kalau Habibi itu maknanya umum, yang aku sayang gitu. Jadi bedanya dari awal saja. Nah, ini saya langsung ke slide yang ada visualnya, apa dari gambarnya. Ini di Sumatera Pak. Saya ini kajiannya Thariqah Alawiyah, maka saya harus menjelaskan Thariqah Alawiyah, dan mohon maaf kalau subjektif juga nggak apa-apa, karena saya lagi menjelaskan Thariqah Alawiyah, Thariqah yang saya sedang kaji ya. Dan kebetulan saya mengamalkan itu dan ada hubungan emosional dengan Thariqah Alawiyah. Jadi mohon maaf, saya terus scroll kepada Thariqah Alawiyah. Sumatera, ini ada namanya Mbah di daerah Palembang, kalau disebutnya dulu adalah Ziarah Kubro. Itu keturunan daripada para habaib di Sumatera, yang disebutnya Hadramaut Tsani di Palembang. Itu yang hadir kalau Ziarah Kubro hampir 1 juta orang yang hadir. Itu fakta. Ini di Sumatera. Sekarang saya langsung ke antar pulau aja lah. Ini di Jawa. Bapak mungkin pernah ke sini ya, Bapak dan hadirin rekan-rekan. Kubah Al-Haddad di Priuk. Ini namanya Habib Muhammad Al-Haddad ya, Al-Haddad. Kubahnya Al-Haddad, bahkan disebutnya sepuhnya ulama-ulama Betawi. Kubah Al-Haddad di Jawa. Saya wakilkan Jawa di Al-Haddad ya. Meskipun Jawa banyak sekali, dimulai dari Pekojan, dimulai dari Al-Hawi, Habib Muhammad Al-Haddad. Ada juga di banyaklah Jakarta. Di Jakarta Utara ada di Sembaris, di daerah Luar Batang Habib Husain Abu Bakar Al-Idrus. Ada juga. Kita lanjut ke Bali. Nah, di Bali ada juga Kiai Haji. Tapi ini adalah Habib, namanya Habib Balfaqih, disebutnya Balfaqih. Balfaqih itu marga dari habaib. Balfaqih. Biasa dari baba itu Hadramaut. Tapi ada yang habaib, ada yang bukan habaib. Contoh yang habaib, yang itu Balfaqih. Tapi yang bukan habaib, Baswedan. Itu bukan Habib, itu Ahwal tapi dari Hadramaut.
Mukmin itu Hadramut tapi bukan habaib. Atau siapa lagi yang terkenal di penceramah Salamah itu dari Hadramut tapi bukan Habib, tapi ahwal, orang biasa yang tinggal di Hadramut yang hijrah ke Indonesia. Tapi salah satu yang Habib adalah Bilfaqih disebutnya. Kalau Bapak pernah dengar ada namanya Basaudan. Itu sebenarnya bukan Turan juga, cuma terkenal juga. Ada juga kalau Bapak, tapi banyaknya Al. Yang paling unggul di atas saya, yang paling tua adalah Al-Muhdor, As-Segab, Al-Aqtas, Al-Haddad, Al-Habsyi. Itu marga yang paling banyak di Indonesia. Tersebarnya sampai mungkin punya marganya itu bersatu. Jadi kalau di Cirebon, Abuya ada Abuya. Di Cirebon itu kalau bahasanya kata orang Arabnya, Fi Cirebon, milion bin Yahya. Banyak sekali bin Yahya. Benar sekali. Karena di Cirebon, para penyebar habaibnya bin Yahya semua. Abah Thohir bin Yahya ada Abuya Ki Haji Ahmad Hasan, Masya Allah, beliau dari Sepuan Pondok Pesantren Benda. Beliau di Cirebon, beliau insya Allah lebih paham dari saya, insya Allah. Ada Sulawesi, di Sulawesi paling fenomenal Pak. Ada namanya Lembaga Al-Khairat Palu. Al-Khairat Palu yang memimpinnya marganya Al-Jufri. Punya 1000 yayasan di Indonesia Timur, dari Yayasan Al-Khairat, dari habaib juga. Nanti banyak kesimpulan Pak setelah dari sini. Papua, Papua ada nggak? Ada Papua. Di Papua juga ada Habib juga. Mau kalau ada Mamat Al-Qatiri, hitam-hitam dari Papua, Mamat Al-Qatiri. Itu Qatiri itu marga Hadramut, dia bukan orang Papua, orang Arab yang hijrah ke Papua. Orangnya kaya Arab, Al-Qatiri. Kalimantan ternyata terutama di Banjarmasin ya, banyak muhibbin para habaib di Kalimantan juga. Salah satunya Abah Guru Zaini, Guru Sekumpul. Itu termasuk penerus daripada sanad Maulid Simtud-Duror. Jadi keberkahan beliau karena ternyata kata Habib Zain Al-Habsyi, penyebar Simtud-Duror di Kalimantan, yaitu rawi Maulid yang tadi saya bacakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad asrafil badri fil kauni asyraq. Itu sanadnya sampai terus. Katanya Maulid ini akan tersebar ke seluruh Indonesia. Kata Habib Zain Al-Habsyi yang beliau sekarang ada di Banjarmasin, langsung diwariskan kepada Abah Guru Zaini, sekarang menjadi fenomenal. Yang hadir di haulnya Abah Guru Zaini terbanyak sedunia, 7 juta orang yang hadir haul Guru Zaini. Ini the power of Thariqah. Saya punya fakta dulu ya. Setelah itu, udah ya selesai. Saya kembali ke situ. Dari itu saya punya kesimpulan Pak. Thariqah Alawiyah adalah thariqah tentunya mu'tabarah dalam Nahdlatul Ulama, dan secara tidak langsung thariqah ini membesar Pak. Bukan karena ini saya thariqah Alawiyah saya bilang ini, tidak. Faktanya banyak. Orang-orang umum yang berthariqah Qadiriyah, saya punya fakta. Ketika masuk majelisnya habaib, ini saya kasih rahasia, mereka disuruh baca Simtud-Duror dan Ratib Haddad. Sedangkan syarat dari thariqah Alawi tidak perlu mursyid, tidak perlu talqin. Beda dengan thariqah lain. Syaratnya baca Ratib Haddad, baca Simtud-Duror, ngaji taklim. Anta minal Alawi, engkau termasuk thariqah Alawi. Maka Habib Munzir Al-Musawa almarhum di Jakarta, jutaan orang yang hadir. Padahal itu thariqah bapaknya itu thariqah Sadiliyah, Qadiriyah, Tijaniyah, masuk ke satu majelis Maulid Habib Munzir Al-Musawa. Itu fenomena fakta abad 20, tidak bisa ditidakkan. Mohon maaf saya akan bahas, tapi ini jadi ilmu juga. Satu tokoh mungkin sebagian besar menganggap kontroversial, Habib Muhammad Rizik Syihab. Fakta dan data, tidak ada satu orang yang disambut di bandara melebihi tokoh ini, sampai jumlahnya itu melebihi tokoh ini, Habib Muhammad Rizik Syihab. Bukan lihat dari kantor politik, mungkin kalau tokoh lain yang itu karena punya unsur politik mungkin tidak sebanyak itu, karena ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Habib Umar bin Hafid setiap tahun ke Indonesia, yang hadir ngejemput di bandara sampai ujung Cengkareng, Habib Umar bin Hafiz. Ini bukan saya ta'assub sama thariqah Alawi, bukan Pak. Fenomena dan fakta ini sudah terjadi.
Seandainya Bapak menyelamatkan torekoh masing-masing, ayo selamatkan. Karena torekoh kita sudah meluas. Torekoh Alawi meluas sampai segitunya. Sampai di Cirebon bikin halakoh torekoh Alawiyah. Syaratnya gampang, baca ratib, baca maulid, ngamalkan ilmu, amal, warok, khof, wal ikhlas. Itu torekoh Alawiyah. Torekoh Alawiyah tidak perlu mursyid, bahkan gampang sekali. Tidak perlu talqin, torekoh Alawiyah tinggal masuk. Inilah torekoh Alawiyah. Dan setelah itu ada satu hal yang perlu disampaikan. Torekoh Alawiyah itu torekoh nasab. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tidak ada satu torekoh yang kecenderungan memperhatikan nasabnya lebih perhatian daripada torekoh Alawiyah. Ini fakta. Faktanya gini. Ada salah satu seorang tokoh kiai. Tokoh kiai ini baru mempelajari tawasul model gini, Pak. Suma ila Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, suma sa'al khalaqa samsat amas al-masjid al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Oke, punten. Itu tawasul itu udah dari dulu thariqah antum atau baru? Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kapan antum baca tawasul Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir? Saya dapat ijazah dari Habib Thohir Al-Qaham. Oh, dapat ijazah. Ternyata yang cenderung perhatian terhadap zuriyah Rasulullah SAW adalah emang thariqah Alawi. Karena thariqah dan sanadnya disebutkan dalam thariqah amalnya. Contoh, summa ila Sayyidina Muhajir ila Ahmad bin Isa, summa Syekh Ali Khalaqasam, summa Syekh Ahmad Syekh Marbat, summa Syekh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maka keturunan Sohibul Azaman Khan berasal dari Amul Faqih, nanti akan dijelaskan oleh Abu Yaki Haji Ahmad Hasan. Pertanyaannya, kok yang Raden-Raden itu berarti keturunan Nabi? Bukan, nanti dijelaskan oleh Abu Yaki Haji Ahmad Hasan. Pernyataan dari Rabi Alawiyah bahwasanya Wali Songo adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang ini yang harus digarisbawahi. Perbedaan pendapatnya adalah dari Wali Songo ke sini Rabi Alawiyah tidak mengakui. Karena apa? Karena syubhat. Banyak yang mardudun nasab. Itu pernyataan Robito, saya sampaikan. Pernyataan, tapi orang-orang mulia dari keturunan Azamat Khan yang menjaganya tetap tahu. Ada membaca nasabnya, tapi tidak secara umum. Sedangkan thariqah Alawiyah, mau yang kecil, mau yang besar, yang alim, tidak alim, mereka sebelum hafalan Quran menghafalkan nasabnya. Coba, pernah nggak dengar orang biasa awal kita langsung ngarahin anaknya untuk nyebutin bapaknya? Enggak. Kalau saya namanya Sofyan, ada Sofyan aja. Nama bapak saya Komar, kan? Sofyan ibni Komar. Tidak ada tradisi menyebutkan bapak. Tapi habaib, contoh yang nanti akan datang. Al-Habib Syaikhan bin Muhammad bin Hadi bin Fulan Al-Qattas. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafidh. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu fenomena dan fakta yang kalau seandainya thariqah lain mau cepat tanggap dalam mempelajari nasab, maka di sini kita akan pancing orang-orang untuk belajar nasab. Adik, putri-putri di sini yang rekan-rekan, coba sudah mulai cari tahu sebagai fadhil amal aja, bukan nanti untuk jadi habib. Wah, saya udah tahu nih 17 keturunan ke atas, berarti saya habib ya, alhamdulillah. Nah, fenomena sekarang gitu, baru tahu dong. Sayyid nih, Habib nih, jangan dulu, itu sebagai fadhil amal aja. Kamu biar tahu keturunan kamu ke atas. Ternyata keturunan kamu seorang ulama, alhamdulillah. Sekarang baru tahu sedikit, saya Habib, gimana coba? Oh, berarti 1000 kiai nanti minta gitu semua minta jadi Habib. Repot nanti catatannya. Ya, gitu. Jadi di sini saya tekankan thariqah Alawiyah, thariqah yang menjaga nasab, menjaga sanad ilmu. Sanad ilmu, saya punya guru Habib Muhammad Usman Hamsi, berguru kepada Habib Hasan Abdullah Syatiri, berguru kepada Habib Abdullah Muhammad Syatiri, berguru kepada Habib Ali Muhammad Habsi, saya Muslim Tutur. Sanad ilmu, kalau nasab yang tadi saya sebutkan. Itulah yang saya akan sedikit paparkan dari muqaddimah ini. Saya terpaksa harus memuqaddimahkan ini, mohon maaf, karena untuk jadi pemancing yang aslinya materi nanti bapak-bapak profesor sekalian, saya bukan apa-apa dan tidak punya ilmu yang cukup untuk menjelaskan secara lebih. Hanya saja mengawali untuk dijadikan disempurnakan oleh para pemateri selanjutnya.
Kurang lebihnya dari saya sekian, sedikit kata dari Habib Umar bin Hafiz. Beliau berkata dalam kitab Adiyah Ulami, Allahumma sholli wa sallim, sedikit lupa. Oh ya, Muhammadun bikumut tabassum wa maskul huwaina wa nawmul ikfa'u. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu, senyumnya itu bahkan menjadi obat bagi orang-orang yang galau. Senyumnya bikumut tabassum wa maskul huwaina wa nawmul ikfa'u, dan menjadi solusi bagi orang-orang yang punya masalah. Senyuman Rasulullah SAW kalau ada di depan kita menjadi obat buat semua orang. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini saya keluarkan versi Muhammadiyah. Kalau ada orang-orang NU yang merayakan marhabana,